Hari ini kita akan menjadi tukang keperawatan dan kita akan membahas tentang anatomi tulang. Dalam bahasa medis disebut dengan anatomi muskuloskeletal. Apa itu muskuloskeletal? Muskuloskeletal berasal dari dua bahasa, yaitu muskulus dan skelet. Di mana muskulus adalah otot dan skelet adalah rangka. Kali ini kita akan belajar tentang rangka. Tentunya rangka manusia. Nah, apabila kita mempelajari sistem rangka atau skelet secara medis, menggunakan bahasa-bahasa medis, maka kita akan mendahulunya dengan kata os. Di mana os itu adalah kepanjangan dari kata osteo, yang artinya tulang. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana kalau kita nggak punya tulang? Wes, kita berjalan seperti ubur-ubur. Anda bayangkan Anda seperti amuba. Ya, begitulah kira-kira kalau kita tidak punya tulang. Nah, apa saja fungsi tulang? Salah satunya adalah menahan jaringan tubuh supaya tidak kayak ubur-ubur tadi. Yang kedua, memberikan bentuk tubuh. Makanya ada yang cantik, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek. Itu semua mengikuti bentuk dari tulang. Jadi kalau orangnya tinggi, tulangnya panjang-panjang. Walaupun secara umum kita mau tinggi, mau pendek, mau cantik, mau tidak, bentuk tulangnya ya sama. Anda bisa bayangkan kalau jalan malam-malam ketemu yang kayak gini, ya, tapi itulah kita, Kemudian yang berikutnya sebagai proteksi, fungsi sebagai proteksi, melindungi organ-organ vital pada manusia. Tengkorak kepala melindungi otak besar, otak kecil, cerebrum dan cerebellum. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh os vertebra atau tulang belakang, di mana sumsum tulang belakang itu isinya adalah serabut-serabut saraf untuk semua koordinasi tubuh kita. Kemudian tulang-tulang dada, dia akan melindungi organ-organ vital pada sekitar dada. Apa saja? Tentu saja ada jantung, ada paru, dan sebagian dari hati serta lambung. Itu dilindungi oleh tulang-tulang yang membentuk rongga dada. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi pergerakan. Dengan adanya tulang, kita bisa bergerak bebas, kita bisa berlari, kita bisa berolahraga, kita bisa bermain, berjalan, dan seterusnya. Ya, tentunya dengan bantuan otot dan tendon. Selanjutnya, fungsi tulang berikutnya adalah fungsi deposit. Deposito uang luar biasa. Deposito tulang lebih luar biasa lagi. Sudah otomatisasi dari sananya, ini adalah tempat penyimpanan mineral-mineral. Apa itu? Terutama sekali adalah kalsium. Ya, yang ketika kita kekurangan pada ibu-ibu hamil, di mana kalsium banyak digunakan untuk pertumbuhan janin, maka tulangnya akan menjadi semakin keropos sebelum diisi lagi, dan begitulah seterusnya. Fungsi berikutnya dari tulang adalah hematopoiesis. Apa itu hematopoiesis? Pembentukan sel-sel darah merah. Nah, di tulang-tulang panjang terutama yang ada sumsum tulangnya, disitulah dibentuk sel-sel darah merah, dan tentu saja sel-sel darah putih di antara sendi-sendi tulang-tulang tersebut. Nah, secara umum tubuh kita ini terdiri dari 206 buah tulang, bahkan lebih. Dari 206 buah tulang itu dengan berbagai macam namanya. Setiap tonjolan, setiap pinggir dari tulang, setiap lubang-lubang pada tulang semua mempunyai nama. Secara medis mempunyai nama. Namun demikian, tidak 206 itu harus kita hafal semua. Nah, beberapa yang harus dan wajib dihafal, dimengerti, difahami oleh Anda, terutama mahasiswa keperawatan, medis, paramedis, bidan, adalah
nama-nama tulang yang akan saya sebutkan berikut ini. Oke, selengkapnya kita simak nama-nama tulang dengan menggunakan bahasa-bahasa medis. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini supaya terus berkembang dan dapat info-info selanjutnya. Tulang-tulang yang membentuk kerangka manusia terdiri dari yang pertama, tulang yang membentuk tengkorak kepala itu terdiri dari os frontal, os parietal, os occipital, os temporal, os orbital, os nasal, os zygomaticum, os maxilla, dan os mandibula. Yang berikutnya tulang yang membentuk torak atau rongga dada itu terdiri dari dua buah tulang. Yang pertama namanya os sternum atau tulang dada. Os sternum dibagi menjadi tiga. Yang pertama namanya manubrium sterni. Yang kedua namanya corpus sterni atau badan sternum. Dan yang ketiga PX ya, atau processus siphoideus. Yang kedua, dibentuk rongga dada atau torak ini dibentuk oleh tulang iga atau dalam bahasa medisnya disebut dengan os costa. Os costa dibagi menjadi tiga bagian juga. Yang pertama namanya os costa vera. Os costa vera ini jumlahnya ada 7 pasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kedua disebut dengan os costa spuria atau tulang iga tidak sejati. Ada 3 pasang. 1, 2, 3. Dan yang ketiga, itu os costa fluitantes atau tulang iga melayang. Jumlahnya ada 2 pasang, 1, 2. Jadi kiri sama kanan itu jumlah tulang iga atau os costa itu ada 12 pasang. Kenapa disebut dengan os costa vera atau tulang iga sejati? Karena ketujuh buah tulang iga ini atau os costa ini menempel langsung dengan os sternum melalui cartilago costa atau tulang rawan iga. Yang kedua disebut dengan tulang iga tidak sejati atau os costa spuria karena ketiga buah tulang ini melekat dengan sternum tidak secara langsung tetapi menyatu menjadi satu melalui cartilago costa dan menempel pada cartilago costa dari os costa vera yang terakhir. Dan ada 2 buah tulang iga yang melayang, tidak menempel kemanapun, itu disebut dengan os costa spuria. Yang berikutnya, tulang-tulang yang membentuk ekstremitas superior atau anggota gerak bagian atas, yaitu tangan. Yang pertama dibentuk oleh yang pertama namanya os clavicula. Dibentuk oleh yang pertama namanya os clavicula. Yang kedua namanya os scapula. Yang ketiga os humerus. Yang keempat os radius yang sejajar dengan ibu jari. Yang di sebelahnya os ulna atau sejajar dengan kelingking. Kemudian os karpal, os metakarpal, dan os phalanx atau digit. Yang berikutnya tulang yang membentuk ekstremitas inferior atau anggota gerak bawah yaitu kaki terdiri dari yang pertama namanya os femur, kemudian os patella di sini, kemudian ada os tibia atau tulang kering, os fibula yang kecil di belakangnya, kemudian os tarsal, os metatarsal, dan os phalanx atau digit. Yang berikutnya, tulang-tulang yang membentuk rongga panggul atau pelvis. Terdiri dari 4 buah tulang utama. Yang pertama yang terbesar namanya os ilium atau tulang usus bahasa Indonesianya. Ini os ilium. Yang kedua ada os pubis atau tulang kemaluan di depan. Yang ketiga ada os ischi atau tulang duduk. Ada di bawah, kiri sama kanan. Dan yang terakhir di sini ada tonjolan di bagian depan. Ini disebut dengan sias atau kepanjangan dari spina
iliaka, anterior, superior. Kalau diartikan, spina itu tonjolan dari tulang, iliaka itu os ilium atau os iliaka, tulang usus, jadi tonjolan dari tulang usus, anterior itu bagian depan, superior bagian atas. Inilah sias. Kenapa ini diperlukan? Karena ketika melakukan injeksi, ini sebagai patokan dari sias ke koksigis. Letaknya ada kurang lebih di sini. Yang paling menonjol di pinggang ini namanya tulang sias. Yang terakhir, tulang yang membentuk manusia adalah os vertebra atau tulang belakang. Os vertebra ini jumlah keseluruhan ada 33 ruas. Dibagi menjadi 5 segmen. Yang pertama disebut dengan os vertebra cervicalis. Ada 7 buah ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah os vertebra cervicalis yang membentuk leher. Kemudian os vertebra thoracalis. Ada 12 ruas, itu paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ketiga, ada os vertebra lumbalis. Jumlahnya ada 5 ruas. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keempat, os vertebra sacralis. Jumlahnya ada 5 juga, tapi sudah menyatu menjadi 1. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir, itu os coccygialis. Jumlahnya ada 4 ruas atau disebut tulang ekor. 1, 2, 3, 4. Itulah tulang-tulang pada manusia. Fearless.